Shalom. Pagi ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari surat 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 7 sampai ayat 21. 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 21. Kita akan membacanya saling sahut bersahutan. Saya awali ayat 7, jemaat ayat 8 dan seterusnya, saling ganti bergantian. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Tuhan. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Tuhan dan mengenal Tuhan. Ayat 8. Dalam hal inilah kasih Tuhan dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Tuhan telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Tuhan sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Tuhan dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam roh-Nya. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Tuhan, Tuhan tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Tuhan. Dalam hal inilah kasih Tuhan sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Kita mengasihi karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Tuhan, ia harus juga mengasihi saudaranya. Kapot lecha Adonai Elohenu kapot lecha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kekristenan pada hakikatnya agama kasih. Dan kasihlah yang menjadi landasan dasar kepercayaan, bahkan keteguhan iman, perbuatan Tuhan. Saya ingin berbicara terlebih dahulu tentang karakter Tuhan. Apa yang dimaksudkan dengan karakter Tuhan di sini? Kalau kita menyembah, kita memohon, kita harus tahu apa yang kita sembah. Kita harus mengenal betul siapa yang kita sembah. Tidak bisa relatif, tidak bisa bayang-bayang, tidak bisa rasa-rasa, tapi harus pasti yang kita sembah. Bagaimana kita bisa memiliki kepastian pribadi yang kita sembah itu? Ini penting sekali. Banyak orang
mengenal Tuhan, percaya kepada Tuhan, tapi dia tidak tahu Tuhannya itu siapa. Kalau Tuhan tidak dikenal dan tidak tahu, berarti itu ide, ciptaan manusia, bayangan manusia. Saudara, kita mengenal Tuhan. Dia nyata, karyanya bisa dilihat, bisa dirasa, bisa dialami. Karena itu ditunjukkan di sini oleh Yohanes untuk melawan ajaran gnostik, ya, untuk melawan ajaran dokitisme. Dokitisme itu bayang-bayang, rasa-rasa, sepertinya dia ilahi, sepertinya itu hati-hati, sepertinya dia tidak, dia sesungguhnya adalah ilahi itu sendiri. Karenanya dikatakan dengan jelas apa yang real dalam kehidupan ini. Mari kita lihat dulu ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8 yang menjadi pokok sorotan kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Tuhan. Itu kita bahas nanti. Sebab Tuhan adalah kasih. Tuhan adalah kasih. Saya ingin bahas dulu pada ayat yang ke-8 ini. Ayat yang ke-8a-nya nanti. Sebab Tuhan adalah kasih. Hoti, hoteos, agape, estin. Saudara, mengapa demikian? Dan apa yang dimaksudkan Tuhan itu adalah kasih? Ini tidak relatif, ini real. Sekali lagi ini real, tidak relatif. Tidak ideologi, tidak ide, tidak bayang-bayang. Tapi real sekali, nyata. Sekali lagi kita baca ayat 8. Sebab Tuhan adalah kasih. Coba baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab Tuhan adalah kasih. Bagaimana kasih itu? Jelas sekali. Mari kita lihat ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10. Kita tidak mengarang, tetapi kita melihat ayat yang ke-10. Coba kita lihat ayat 10. Coba kita baca pertama-tama. 1, 2, 3. Inilah kasih. Oh jelas saudara, Tuhan itu adalah kasih. Kasih itu apa? Ya, kasih itu apa? Apa definisinya? Apa isinya? Apa maknanya? Apa esensinya? Kasih itu apa? Tuhan adalah kasih. Ayat 10 dikatakan inilah kasih itu. Yaitu bukan kita yang telah mengasihi Tuhan. Tolong sambung. Tapi Tuhan telah mengasihi kita, ya, yang telah, tolong sambung, mengutus anaknya. Real kan? Kasih ada wujudnya. Nyata. Tuhan adalah kasih. Kasih itu adalah ketika Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Bukan kita yang mengasihi Tuhan, saudara. Kalau kata kasih di sini, ini mengambil naskah Sinaiticus. Ya, Sinai, naskah Sinai. Tapi ada naskah Vatikanus, naskah Vatikan. Naskah itu banyak. Kata di sini tidak berbicara tentang hanya kasih. Karena ada dua kata yang penting pada ayat yang ke-10 ini. Yaitu egapekamen dengan egapesen. Egapekamen dan egapesen. Berbicara dengan agape tadi. Artinya kasih dalam naskah Vatikan adalah mengampuni. Sekali lagi mengampuni. Kasih sama dengan mengampuni. Kasih sinonim dengan mengampuni. Kasih kembarannya adalah mengampuni. Kasih tidak bisa dipisahkan dari mengampuni. Kasih tidak bisa mengampuni. Tidak bisa. Coba ayat yang ke-10. Coba kita lihat kembali. Ayat yang ke-10. Inilah kasih itu, ya.
Bukan kita yang telah mengasihi Tuhan, tetapi tolong sambung. Coba, tetapi Tuhan telah apa? Mengampuni kita. Coba baca seperti itu. Tapi Tuhan telah mengampuni kita. Dan yang telah, pengampunannya itu ada di mana? Ada ketika dia mengutus anaknya. Ada pada pribadi Yesus. Ada pada karya Yesus. Karena begitu besar kasih dunia, Tuhan akan isi dunia ini, maka dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, real. Yang kita sembah pasti real. Ya, yang kita rasa kasih itu bukan abstrak. Orang bilang kasih itu abstrak. Menurut Sokrates abstrak. Menurut Plato abstrak. Tapi menurut Alkitab kasih itu real. Yaitu pribadi Yesus. Jadi dengan pribadi Yesus itu disitulah tumpuan kasih Tuhan. Tumpuan pengampunan Tuhan. Tumpuan sembahan kita. Jaminan kita. Dia yang sudah menyelesaikan kita. Coba ayat 10. Ya, coba ayat 10. Ya, mengutus anaknya sebagai apa? Pendamaian bagi apa? Dosa-dosa kita. Dahsyat saudara. Luar biasa kalau saya lihat di sini. Karena itu dikatakan dengan jelas sekali, ya kasih itu tadi. Dan mengapa kita harus mengasihinya? Karena Tuhan, ya kita tunjukkan di sini ada sesuatu yang hubungan yang baik dengan Tuhan. Ada connect, ada hubungan. Saya ingin kasih contoh. Sekarang Anda duduk di mana? Loh, bisa jawab tidak? Ibu bapak ini sedang duduk di mana? Di apa? Kursi. Bukan di gereja. Duduk di mana? Di kursi. Saudara mengerti arti kata kursi? Kursi itu punya hubungan. Di rumah saya punya kursi istimewa. Ya, hubungan saya duduk di kursi itu satu. Lihat TV, menikmati, sambil disajikan oleh Ibu Yusuf pempek, kacang mete, banyak sekali makanan kesukaan saya. Ya, sambil menonton karena saya antusias dengan film itu. Kadang-kadang walaupun diajak ngobrol saya nggak jawab, nggak ngerti, ya karena terlalu antusias. Ya, dan antara yang dimakan rupanya sudah kosong, saudara ya. Karena antusiasnya, berarti ketika saya duduk di kursi itu, hubungan saya dengan TV itu. Konsentrasi saya, fokus saya di situ. Ketika kita duduk di kelas, apa hubungan kita? Ya, guru yang mengajar kita. Itu kan di situ hubungannya. Ya, ketika kita duduk di bioskop, apa hubungan kita? Connect kita kemana? Ke filmnya. Setiap kursi punya hubungan. Punya connect. Ya, punya hubungan. Itu penting sekali. Itu setiap kursi. Siapa di sini pernah duduk di kursi pengadilan sebagai pesakitan? Tolong angkat tangan, jangan malu-malu. Ini juga sama. Ya, saya mantan narapidana, tapi bukan residivis. Nah, sekarang saya tanya, siapa yang pernah duduk? Mungkin saudara malu, saya tidak malu. Saya pernah duduk. Ya, di kursi pesakitan, terdakwa. Connect saya kemana? Hubungan saya kemana? Ke hakim. Ya, waktu saya duduk di kursi di rumah, connect saya dengan film itu, saya ada sukacita enggak? Ada kenikmatan tidak dalam hubungan itu? Ya. Ibu bapak yang pernah pacaran, janjian ketemu di restoran, sana ngadep sana, sini ngadep sini, sama-sama duduk, menikmati tidak? Karena ada connect.
Coba kalau di situ nenek-nenek. Ayo pemuda di hadapannya. Koneksnya sudah tidak koneks. Ya. Jadi tidak ada hubungan. Jadi ketika saya duduk sebagai kursi di pesakitan, suasana saya tidak pasti. Antara hukuman dengan bebas, saudara. Ya, itu suasananya. Sekarang saya tanya kembali. Sekarang saudara duduk semua di kursi ini. Connect kita kemana? Hubungan kita di mana? Ke siapa? Kan tadi Ibu Gultom bilang di gereja. Betul, kursi di gereja. Saya tanya hubungannya kemana? Kemana? Salah, saudara. Orang saya juga tadi duduk. Hubungan kita kemana? Ke Tuhan. Anda duduk di kursi gereja sedang ibadah. Hubungannya kemana? Kalau bukan ke Tuhan, engkau duduk sedang apa itu? Coba saya tanya. Ayo. Duduk di mana? Sedang apa? Oh ini penting sekali. Ya. Kalau saudara tidak merasa ada hubungan dengan Tuhan, duduk di kursi itu, apa bedanya duduk di kursi terminal, duduk di kursi ruangan dokter, ya, ada hubungannya. Kalau saya menghadap hakim, ada ketidakpastian dan ada ketakutan. Karena itu Tuhan kita tidak datang untuk menghakimi. Dia datang untuk mengasihi. Ketika engkau duduk di situ, engkau hubungan dengan Tuhan dan tahu Tuhan itu kasih. Dan dia terlebih dahulu mengasihi kita. Bayangkan, suasanamu apa? Ada sukacita? Ada damai sejahtera? Ada kepastian? Mengalir tidak? Terekspresi tidak? Pasti terekspresi. Dan orang di sebelah akan merasakan ada sukacita. Kalau engkau merasakan kasih Tuhan, engkau akan mengasihi yang di sebelah. Kalau engkau diampuni Tuhan, engkau akan mengampuni juga. Amin. Itu maksudnya. Hati-hati, setiap kursi punya hubungan. Jadi ketika nanti ulang lagi, ya, supaya begini aja, kita agak olahraga sedikit. Saya persilakan semua berdiri. Ya, saya persilakan semua berdiri. Ya, sudah berdiri. Sekarang saudara ambil tempat duduk, itu kursi, duduk. Saya ingin tanya sekarang, ketika duduk di situ, mulai dari sekarang kita dari awal, hubungan kita kemana? Jawab yang jelas kemana? Lebih tegas lagi siapa? Kepada siapa? Amin, saudara. Ya, saudara tidak ada hubungan dengan saya. Ya. Tidak ada hubungan dengan mimbar ini. Hubungannya dengan Tuhan. Dan saudara, Tuhan yang kita hadapi ini Tuhan yang penuh belas kasih. Tuhan yang mengampuni, amin. Bukan Tuhan yang menghukum kita. Dan kasih Tuhan tidak ukurannya kita. Engkau tidak mengasihi Tuhan, dia tetap mengasihimu. Dan kasihnya tidak berkurang karena engkau. Karena itu Tuhan. Tuhan tidak bisa diukur oleh ukuran manusia. Betapa dahsyatnya kasih Tuhan, beri kemuliaan bagi dia. Dengan kasih itu mengalir dalam hidup kita. Menuntun kita. Itu sebabnya dengan jelas dikatakan kita harus saling mengasihi. Ya, kita kembali kepada ayat yang ke-7. Ya, ayat yang ke-7. Ya. Ya, saudara-saudaraku yang kekasih dikatakan di situ. Ya. Marilah kita saling mengasihi. Yang saya ingin tekankan sebab apa?
kasih itu berasal dari Tuhan. Itulah tadi yang dikatakan, bukan engkau mengasihi aku lebih dulu, tapi aku yang mengasihi engkau lebih dulu. Karena aku adalah kasih, maka kasih itu berasal dari Tuhan. Jika engkau menerima kasih Tuhan, pasti mengalir dan kasihnya dahsyat dan besar, tidak terbatas. Maka tidak terbatas ketika kita dialiri, kita menerima, maka dia akan melimpah dalam hidup kita dengan kasih dan pengampunan kita. Amin. Kita diberikan pengampunan. Ya, kita lanjutkan sekarang ini. Karena kita diberikan pengampunan. Ya, ayat yang ke-7, kembali lagi. Ayat yang ke-7. Ya, setiap orang yang mengasihi, ia lahir dari Tuhan dan mengenal Tuhan. Ini penting, ini mengkoreksi kita. Saya dan saudara terkoreksi ayat ini. Ya, dikritisi oleh ayat ini, dibersihkan oleh ayat ini. Ya, disempurnakan oleh ayat ini. Kalau kita betul mengenal dia, ada ciri khas. Ya, kita lahir dari dia. Betul-betul ada sesuatu kelahiran baru dalam diri kita. Maka kita mengenal dia dan itulah kasih dikatakan. Nah, karenanya ayat yang ke-11 kita lihat langsung ya. Ya, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Tuhan sedemikian mengasihi kita, tolong sambung. Maka haruslah kita Sekali lagi Maka, coba sama-sama. 1, 2, 3. Sekali lagi. Coba saling pandang yang duduk di sebelah. Coba ngomong pakai ini. Maka, coba sama-sama. Maka. Oh itu konsekuensinya. Amin, saudara? Loh iya. Ya kalau masih keluarga, yang orang tidak dikenal dan sebagainya, coba kita praktek ayat ini. Maka haruslah kita juga, kalau kita baca begini, maka haruslah kita, kan objeknya enggak ada. Connect-nya, hubungannya tidak ada. Tapi ketika engkau duduk di sebelah berhadapan, mengucapkan ini, itu kan ada hubungan. Maka kita harus saling mengasihi. Amin, saudara. Loh iya, ini kekristenan. Itu bedanya. Ya, itu bedanya kita. Dari situ menjelaskan dengan tegas sekali. Karena itu adalah perbuatan Tuhan. Perbuatan Tuhan. Kita kembali ke ayat 9. Dalam hal inilah kasih Tuhan dinyatakan di tengah-tengah kita. Kasih Tuhan sudah dinyatakan di tengah-tengah kita. Kita merasakan, mengalami. Ya. Yaitu bahwa Tuhan telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia. Supaya kita hidup olehnya. Saya ingin kutip kisah seorang rabi. Seorang rabi menulis sebuah kisah. Dan kisah ini bagus sekali. Waktu saya baca, saya mendapat berkat dengan kisah itu. Saya ingin bagikan juga dengan saudara. Ada seekor burung di padang gurun. Ya. Bulunya sudah rontok semua, jatuh di padang gurun. Kehausan. Ya. Hampir mati, tapi tidak mati. Hampir mati. Ya, teriak-teriak minta tolong itu burung. Lalu ada seekor burung lagi. Burung merpati terbang lewat dia. Karena terbang lewat dia dan dia lihat. Waktu dia lihat burung itu, ada apa ya burung itu? Bulunya sudah tidak ada lagi,
panas terik padang pasir, tidak ada air, hampir mati tapi tidak mati. Kalau mati itu enak, kalau hampir mati tapi tidak mati-mati itu yang susah, saudara. Ya, gitu. Lalu dia lewat, dia mampir, dia tanya, kamu kenapa? Ya, saya tidak bisa terbang sepertimu. Kamu mau kemana? Kata burung merpati yang terbang ini, saya mau ke sorga. Ya, tolong sampein di sorga ya, cepat matiin saya sudah tidak kuat lagi. Ya sudah, sampailah burung ini ke sorga, menceritakan burung yang ada di sini. Malaikat di sorga jawab begini, biarkan saja selama 7 tahun, dia akan menderita seperti itu. Dia akan menderita seperti itu. Dia tidak mati, tapi dia akan merasakan penderitaan selama 7 tahun. Bayangkan saudara. Lalu burung ini berkata, kecuali kata malaikat, dia mengucap syukur dan berterima kasih. Bahwa dia masih hidup dan sebagainya. Nah burung ini kembali lagi, lewat lagi, disampaikan. Bahwa engkau akan menderita selama 7 tahun. Kecuali engkau mengucap syukur dan berterima kasih. Oh ya. Menggerutu, bersungut-sungut, minta tolong, teriak-teriak, enggak ada jalan keluar. Nasibnya tetap seperti itu. Bahkan lebih buruk lagi. Lalu dia ingat kata malaikat yang kepada burung ini, dia harus bersyukur dan berterima kasih. Oh, mulai dia. Terima kasih, walaupun sudah kehausan, terima kasih. Dia bolak-balik, dia terus mengucap syukur dan berterima kasih. Karena dia mulai sukacita, bulunya mulai tumbuh. Waktu bulunya mulai tumbuh, terus lama-lama bisa terbang. Menghampiri sumber air. Dan dia tinggal di situ. Wah dia senang sekali, tidak haus lagi, tidak lapar lagi. Ya, dan dia sudah bersiul-siul. Lalu burung yang satu ini kembali lagi lewat situ. Cari di padang gurun itu. Kemana dia? Janjinya 7 tahun, tapi dia sudah mati atau kemana? Sudah lenyap. Dia lewat, waktu dia lewat tepian sungai. Dia lihat burung itu. Sudah ada bulunya, sudah bersukacita dan sebagainya. Lalu burung ini hanya mikirkan saja dan tidak sempat bertanya. Ya. Lalu apa yang terjadi? Dia kembali lagi ke surga. Dia cerita, katanya 7 tahun hukumannya. Saya kembali lagi lewat sini, hanya 7 hari. Dia sudah berubah. Apa jawab malaikat? Karena dia berterima kasih dan bersyukur, maka dia beroleh jalan keluar. Saudara, kita semua punya masalah, punya persoalan, punya kesulitan, punya kesusahan. Kita teriak minta tolong percuma. Ya. Kita bersungut-sungut percuma, kita menggerutuk nyalakan Tuhan, tambah percuma, tambah menderita, tambah susah. Bagaimana kalau kita meniru burung ini? Kita mau mulai mengucap syukur dan berterima kasih, akan memperpendek hukuman itu. Akan membuat kita tumbuh kembali. Saya percaya ekonomimu tumbuh kembali. Kasih dalam rumah tanggamu tumbuh kembali. Kehidupanmu tumbuh kembali. Engkau bisa merasakan kasih Tuhan. Amin. Lah iya. Coba. Itu cerita Rabi. Sebuah kisah yang dikisahkannya. Tapi saya ambil maknanya di situ. Ternyata rasa syukur dan berterima kasih itu dapat mengatasi yang lebih-lebih segala-galanya. Amin. Ya, kan indah sekali. Ya, real seperti burung tadi, bersungut-sungut kan tidak jalan keluar. Bahkan memperparah kehidupannya, tapi berterima kasih dia akan makin lebih baik, lebih baik. Mari,
Hari ini kita mau berterima kasih buat kasih Tuhan. Coba, kasih Tuhan. Amin. Kasih Tuhan. Saya sudah pernah cerita waktu itu. Ya, coba 5 hal saja saudara bersyukur dan berterima kasih dengan 5 pokok saja. Apa yang kau miliki sekarang? Terima kasih Tuhan karena aku punya keluarga. Terima kasih Tuhan aku punya rumah. Terima kasih Tuhan aku masih bisa makan. Terima kasih Tuhan aku punya anak. Oh, coba. Sudah bisa 5? Sudah pernah dipraktekkan itu? Ya. Atau tidak pernah dipraktekkan? Ya, tolong supaya khotbah ini tidak hambar, praktekkan. Ya, tolong beli buku tulis. Ya, 1 lembar tulis 5. Nanti satu saat bawa ke gereja saya periksa, betul enggak itu? Itu PR, saudara. Itu PR. Buat 5, 1 lembar. Ya, coba saudara, 1 lembar. Buat itu pertama. Besoknya 5 lagi, tapi tidak boleh diulang yang lain. Coba, 5 lagi. Besoknya 5 lagi, ayo. Pasti engkau berterima kasih buat kasurmu, buat tempat tidurmu, semuanya. Karena semua harus terdaftar. Bisa mengerti maksudnya? Setiap hari 5 yang baru semua. Engkau mengucap syukur, berterima kasih, tidak boleh diulang. Baru kita hitung betapa besar kasih Tuhan akan kita. Baru kita mensyukuri, kita lahir, mensyukuri. Kita jadi perempuan, kita jadi laki-laki, kita tidak rasa-rasa laki-laki, rasa-rasa perempuan. Ya saudara, ya betul. Baru banyak sekali yang harus kita bersyukur. Kita selama ini lewat. Kita hanya tahu menuntut, meminta. Tapi tidak tahu berterima kasih. Disitulah kasih Tuhan yang sudah terlebih dahulu. Kalau betul kita mengenal Dia, lahir dari Dia, kasihnya ada pada kita. Dahsyat. Dahsyat, luar biasa saudara. Itulah yang dimaksudkan sini. Ya, kenapa demikian? Karena dikatakan kasihnya itu sempurna. Ayat 12. Ayat yang ke-12. Ya. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Tuhan. Jikalau kita saling mengasihi Tuhan, tetap di dalam kita dan kasihnya sempurna di dalam kita. Apa hubungannya? Tidak seorang pun dapat melihat Tuhan. Kalau saya lihat dalam naskah untuk ayat yang ke-10 ini. Kalau kita ada kasih, disitulah orang bisa lihat bahwa memang kita mengenal Tuhan. Orang yang tidak melihat Tuhan bisa melihat Tuhan dari kasih saling mengampuni, saling mengasihi yang ada dalam diri kita. Amin. Kadangkala kita tidak sadar. Saya ingin kasih ilustrasi lagi. Kenapa kita tinggal di rumah? Kita nyaman karena ada atap kan? Ada atap, ada genting, atap ini. Inilah yang membuat kita nyaman, berteduh, tinggal, karena ada atap. Saudara, apa yang terjadi? Satu saat genting kita pecah. Ya, genting kita pecah. Kalau hujan bocor, ya, kalau siang, ada sinar matahari masuk. Ya. Kalau pecahnya lebih banyak, sinarnya lebih banyak enggak? Lebih banyak lagi. Terkadang kala hidup kita sengaja dipecahkan oleh Tuhan, tempat kenyamanan kita. Ya, tempat kita merasa lebih nyaman dalam hidup ini, Dia sengaja pecahkan supaya sinarnya lebih banyak masuk dalam hidupmu, masuk ke dalam kehidupan kita. Baru kita sadar. Karena kalau kita nyaman terus, kita tidak kenal Tuhan. Tidak bisa merasakan kasih-Nya. Itulah letaknya mengapa kasih itu harus diekspresikan.
Ada enggak orang saling mengasihi tanpa ekspresi? Ya. Saya percaya meskipun orang Rusia itu mukanya serius semua, tapi ketika dia menyatakan cinta, saya percaya mukanya berubah. Saudara. Tidak ada orang air mukanya tidak berubah ketika dia menyatakan rasa cintanya. Disitulah yang dimaksudkan. Maka dikatakan kembali lagi, kalau saya lihat di sini, ya kita lihat ayat 18. Ayat 18 karena kasih tadi. Ya, ayat 18. Ya. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kasih yang sempurna, teleoi. Ya, tidak ada ketakutan, paresia. Saudara, saya percaya kalau kita berhadapan dengan Tuhan dan saudara merasakan yang kita hadapi ini Tuhan penuh kasih, penuh belas kasihan. Kita punya kesalahan, kita punya dosa, kita punya pelanggaran. Pastikan hidup ini ada. Tapi saudara tidak akan takut karena kasih Tuhan terlebih dahulu ada pada kita. Dia yang pasti mengampuni kita. Dia yang menyempurnakan kita. Dia tidak menghukum kita. Amin. Ini yang kita ingin praktekkan. Itulah kekristenan kita. Kita ingin ada pencerahan dari firman Tuhan. Iman memberikan motivasi iman untuk berani melangkah iman. Dan percaya kita pasti keluar sebagai pemenang. Ya, kita pasti menjadi orang yang berhasil. Anak-anak kita menjadi bibit-bibit yang unggul di tengah dunia ini. Jadi itulah kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Tidak ada lagi ketakutan. Walaupun real engkau berhadapan di muka pengadilan, engkau tidak melihat hakim. Oh, kalau kita bisa mengubah tempat duduk kita sebagai terdakwa, lalu connect-nya dengan Tuhan, lain. Semua. Coba, kalau connect dengan dia, hubungannya dengan dia, saudara sedang duduk di kantor, engkau sedang berhadapan dengan siapa? Ya, kalau engkau berhadapan dengan masalah, engkau berhadapan dengan Tuhan, lain. Ya, kantormu, tempat usahamu diberkati oleh Tuhan. Amin. Ya, karena hubungan ke sana terus menerus. Tuhan itu melimpahkan kasih-Nya. Dia tidak bergantung kasih-Nya, tidak bergantung begini. Engkau nyanyinya agak kurang, maka kasihku kurangin sedikit. Enggak, saudara. Tuhan kita bukan Tuhan taruhan. Mau nyanyimu lebih hebat, mau nyanyimu apa, kasih-Nya tetap besar. Amin. Tetap besar. Tapi bukan berarti kita harus malas. Oh, biar aja aku nyanyi gini-gini aja, kekristenanku gini-gini aja, tapi kasih Tuhan selalu besar. Itu tandanya orang tidak tahu berterima kasih. Saudara kalah dengan pengemis. Ya, pengemis kalau dikasih 2.000, ya diam aja dia. Coba kasih 10.000. Makasih. Semoga selamat di jalan. Ya didoain lagi kita saudara ya. Supaya selamat di jalan. Nah itu. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi itu yang dimaksudkan di sini. Nah karenanya kalau kita dikatakan di situ ayat yang ke-19. Coba ayat 19 kita lihat. Kita mengasihi. Ya kita mengasihi. Coba. Kita mengasihi. Sekali lagi prakteknya saling pandang. Saling pandang. Kita mengasihi. Karena Tuhan, saya tunjuk ke atas. Karena Tuhan telah mengasihi, telah lebih dahulu mengasihi kita. Amin, saudara. Ya,
Amin. Ya, karena Tuhan lebih dahulu mengasihi. Tuhan lebih dulu mengasihi. Bukan suamimu, bukan istrimu yang lebih dulu mengasihi, bukan. Tuhan lebih dulu mengasihiku. Kasih Tuhan itu abadi. Amin. Kita merasakan kasih-Nya. Nikmatilah kasih-Nya. Ya, hiduplah dengan penuh belas kasihan kasih Tuhan. Coba. Lain, tidak ada ketakutan. Itu yang dimaksudkan teloi, sempurna. Kalau kasih-Nya sempurna, berisi pengampunan, semuanya. Tidak ada ketakutan. Lanjutkan yang terakhir. Ya, ayat 21. Ya, ayat 21. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Mulai kita baca. Barang siapa mengasihi Tuhan, ia harus juga mengasihi saudaranya. Amin. Gereja kalau tidak mempraktekkan ini tidak beda dengan kumpulan bioskop. Masuk, keluar, tidak ada hubungan. Ya itu. Hubungannya dengan film. Hubungannya dengan film. Lihat orang nonton itu selalu hubungannya dengan film. Yang di depan layar itu. Ya, zaman saya lagi dari dulu. Coba kalau saudara sudah nonton film detektif. Keluar dari bioskop rasa curiga dengan orang. Oh, kayak detektif semua, saudara. Coba kalau saudara keluar dari nonton film India. Nangis semua. Filmnya sedih. Coba saudara keluar dari setelah nonton film Avenger. Jagoan semua saudara ya. Oh iya rasanya aku bisa berubah gitu saudara ya. Ya saudara itu. Ya itu yang seperti itu. Ya, apalagi kalau saudara bisa jadi Thanos. Ya. Dari sinilah letaknya kasih Tuhan.